Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bagaimana kabar kalian? Baik semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, kita ketemu lagi di pertemuan mata pelajaran sejarah Indonesia hari ini. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, kita mulai doa dulu. Mungkin bisa dipimpin oleh Dandi sebagai ketua kelas. Pimpin doa dulu. Silahkan. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa agar kiranya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Ini cukup kan? Terima kasih kepada Dandi. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung bahas materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Tapi anak-anak ada yang ingat minggu kemarin kita bahas apa? Ada yang ingat? Kita belajar tentang politik etis, Pak. Bagus, benar sekali Saudara Ria. Jadi minggu kemarin kita itu membahas politik etis. Nah, Bapak tanya lagi, ada yang tahu politik etis itu apa? Ya, Dandi. Izin menjawab, Pak. Politik etis adalah politik yang diterapkan oleh Belanda. Betul. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Bagus sekali jawabannya, Dandi. Ada yang lain? Pak. Bisa menambahkan, Pak. Iya, Nova. Silakan. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral mensejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Nah, itu saja. Sudah jelas, terima kasih untuk Saudari Nova. Bagus sekali jawabannya anak-anakku sekalian. Jadi kalian sudah paham materi minggu lalu. Jadi untuk materi hari ini itu ada hubungannya dengan politik etis. Betul seperti yang dijelaskan oleh siswa-siswa Bapak tadi, bahwa politik etis itu ya politik balas budi, ya itu politik yang dikeluarkan oleh Belanda. Nah, di sini politik etis ini kan ada sebagiannya tiga, yaitu ada di bidang irigasi, imigrasi, dan edukasi. Nah, ini juga sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, yang kita bahas hari ini itu ya dampak dari politik etis ini, yang itu terutama di bidang edukasi, yang dimana dalam program edukasi inilah yang kemudian menjadi bumerang bagi bangsa Eropa, walaupun program edukasi ini tidak merata yang mampu menempuh pendidikan Barat. Nah, jadi politik etis ini itu memberi kesempatan kepada penduduk-penduduk lokal atau masyarakat Indonesia pada saat itu untuk menempuh pendidikan. Nah, dari menempuh pendidikan inilah yang membuat munculnya pemikiran-pemikiran pergerakan nasional. Nah, jadi di sini kita akan membahas masa pergerakan nasional, tapi nanti Bapak juga akan jelaskan sedikit tentang organisasi pergerakan nasional. Nah, jadi kita lanjut saja. Langsung Bapak share screen media Bapak. Apakah sudah muncul anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kasih langsung saja. Nah, Bapak sini hanya menjelaskan sedikit saja bahwa yang pertama itu organisasi pergerakan, yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, jadi tokohnya itu ada Dr. Sutomo, ada Wahidin, Sudiroso Husodo, Cipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo. Nah, tujuan dari pembentukan Budi Utomo ini yang memajukan derajat bangsa Jawa dan Madura melalui pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi strategi yang diterapkan dalam organisasi ini itu ya non politik. Nah, karena mereka ini juga para pelajar Stovia kedokteran pada saat itu. Dan ideologinya itu Jawaisme. Nah, ini ulasan Budi Utomo, pengertiannya. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia. Jadi ini adalah organisasi modern. Nah, organisasi ini dianggap sebagai organisasi perintis lahirnya organisasi pergerakan yang lain yang lebih luas tujuannya. Nah, tanggal kelahiran organisasi ini itu pada 20 Mei tahun 1908 diabadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, jadi tanggal 20 Mei itu merupakan setiap kita peringati Hari Kebangkitan Nasional itu merupakan hari terbentuknya Budi Utomo. Kita lanjut ke organisasi kedua. Mungkin anak-anak juga ada yang sudah tahu. Organisasi yang kedua ini adalah Syarikat Islam, ya Pak, ya, atau sebelumnya itu bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911. Nah, awalnya
pembentukan ini yaitu untuk mempersatukan pedagang pribumi untuk bersaing melawan pedagang batik Cina. Nah, Serikat Islam ini didirikan oleh Salman Hudi dan RM Tirto Disuryo. Nah, tahun 1912 SDI mengalami perkembangan pesat seiring masuknya Bapak Guru bangsa kita yaitu Hos Cokro Aminoto dan mengubah strategi organisasi agar tidak terbatas pada hubungan perdagangan saja, tapi mampu menghimpun kaum muslim pribumi pada saat itu. Nama organisasi ini pun berubah menjadi Serikat Islam. Jadi berubah menjadi Serikat Islam karena ingin angka anggotaannya itu luas, bukan hanya dalam pedagang tapi juga masyarakat Islam. Nah, dalam perkembangannya SI terpecah menjadi dua, yaitu SI merah. Nah, nanti Bapak akan jelaskan SI merah itu sosialis komunis. Jadi nanti pecah, ideologinya beda-beda. Jadi SI merah itu sosialis komunis, sedangkan untuk SI putih itu Islam murni, yang dimana organisasi yang pada awalnya terbentuk. Nah, kita lanjut ke organisasi ketiga, yaitu Indich Partij. Nah, organisasi ini didirikan pada tahun 1912, yaitu dibentuk oleh 3 serangkai atau 3 sekawan, 3 sahabat ini, yaitu Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Ernest Dausdekker, di mana Ernest Dausdekker ini merupakan orang bukan orang asli Indonesia tapi Indo. Jadi keturunannya itu campuran. Nah, soalnya itu tujuannya itu terbentuknya Indich ini itu untuk melepaskan diri dari penjajahan pada saat itu. Nah, strategi itu politik non kooperatif, ideologinya itu nasionalisme. Nah, nama Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI. Nah, PKI, ini seperti Bapak jelaskan tadi bahwa Partai Komunis Indonesia ini merupakan pecahan dari Serikat Islam, yaitu Serikat Islam Merah yang dipimpin oleh Samaun, yang fotonya tadi, Darsono dan Alimin. Organisasi ini bersifat radikal, teman-teman, siswa-siswa sekalian, dan non-kooperatif dan pemerintah Hindia Belanda. Tujuan organisasi ini untuk membentuk negara Soviet Indonesia atau negara komunis. PKI pernah melakukan pemberontakan tahun 1926, tapi dapat diatasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahwa kita terkenal bahwa pemberontakan yang paling terkenal itu ya G30S PKI. Nah, sebenarnya sebelum itu juga sudah ada pemberontakan pertama kali, yaitu pada tahun 1926 dilakukan oleh PKI, tapi bukan melawan bangsa sendiri, tapi melawan penjajah pada saat itu. Nah, misalnya Penghimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini didirikan pada tahun 1925. Sebelumnya bernama Indich Vereniging, yaitu kumpulan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. PI menjadi lebih radikal karena pengaruh anggota Indich Partij Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi ada hubungannya dengan Indich Partij, bahwa Indich Partij ini mempengaruhi dari Perhimpunan Indonesia ini yang awalnya hanya organisasi mahasiswa tapi makin radikal ke depan dan berani menentang Belanda. Salah satu perjuangan PI adalah terlibat dalam Kongres Liga Perdamaian Internasional di Paris tahun 1926. Jadi saat itu tokoh PI itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Liga Perdamaian Internasional pada saat itu. Di sana Hatta menuntut kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, ini informasi terakhir. Ini Partai Nasional Indonesia. Nah, Partai Nasional Indonesia ini terbentuk pada 1927. Tujuannya untuk Indonesia merdeka. Ideologinya itu nasionalisme. Nah, strateginya itu radikal non kooperatif. Mengenai organisasi pergerakan nasional dan organisasi pergerakan nasional. Nah, mungkin ada yang tadi sudah Bapak jelaskan. Apakah ada yang mau menyimpulkan materi yang sudah Bapak jelaskan? Mungkin bisa Saudari Ria bisa menyimpulkan sedikit materinya, silakan Bapak jelaskan. Baik Pak, jadi Pergerakan Nasional Indonesia itu memiliki berbagai organisasi, mulai dari Serikat Islam, kemudian Indich Partij, kemudian ada Perhimpunan Nasional Indonesia, dan lain sebagainya. Tapi setiap organisasi pergerakan itu memiliki perbedaan-perbedaan di dalam setiap lembaganya. Dan setiap tindakan serta pemimpinnya pun memiliki perbedaan tersendiri. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya simpulkan. Terima kasih kepada Ria sudah menyimpulkan. Jadi benar sekali itulah kesimpulannya. Jadi Bapak juga mau menyimpulkan bahwa Pergerakan Nasional Indonesia pada awalnya itu kan cara berperang, cara fisik kekerasan. Nah, yang masuk politik etis, muncullah organisasi-organisasi ini karena mendapatkan pendidikan dari kebijakan politik etis ini. Muncullah beberapa pemikiran, dan dari pemikiran itu muncullah beberapa organisasi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk materi hari ini sebelum Bapak memberikan tugas untuk anak-anak? Cukup Pak. Kalau cukup Pak. Ya bagus. Jadi anak-anak sudah mengetahui materinya. Nah,
Tapi untuk lebih paham lagi mengenai organisasi-organisasi yang Bapak jelaskan tadi, karena Bapak tadi kan hanya menjelaskan sekilas saja atau secara garis besar. Nah, selanjutnya kalian kan ada lima murid di sini. Yang pertama itu ada Hovifah. Oh, Bapak jadi lupa absen. Jadi sekaligus langsung absen, langsung membagikan tugas ya. Jadi untuk Hovifah hadir. Hadir, Pak. Nah, Hovifah hadir. Jadi Hovifah tugasnya nanti dikumpulin minggu depan dalam bentuk makalah. Jadi kalian buat makalah dan cantumkan sumber. Nah, Hovifah itu materinya itu tentang Syarikat Islam. Jadi tadi kan Bapak sudah jelaskan secara garis besar. Nanti Hovifah jelaskan lagi secara mendalam mengenai Syarikat Islam ini. Jadi ini tugasnya semua sama untuk semua siswa. Selanjutnya itu Muhammad Andi Mareta. Pak. Nah, Muhammad Andi Mareta membahas organisasi bispartit. Tugasnya masih sama, itu buat makalah. Dan materinya cari lebih dalam lagi. Selanjutnya itu Novariana. Untuk sumbernya Pak. Untuk sumbernya itu bisa ambil di buku, di artikel jurnal, juga bisa di internet. Yang penting kalian itu makalahnya dan baca. Gitu. Sudah paham saudara Dandi? Baik Pak. Asalnya itu Nova hadir. Hadir Pak. Nah, Nova itu bahas tentang PKI, Partai Komunis Indonesia. Tugasnya sama seperti teman-teman tadi buat makalah ya. Selanjutnya Ria Resti hadir. Hadir, Pak. Nah, Ria Resti bahas tentang apa tadi, Perhimpunan Indonesia. Nah, bersama juga tugasnya buat makalah. Selanjutnya Tita Amalia hadir. Hadir, Pak. Nah, Tita Amalia hadir. Kita bahas tentang Partai Nasionalis Indonesia. Tugasnya masih sama juga, makalah. Nah, jadi mungkin itu saja anak-anak. Tugasnya dikumpul minggu depan. Mungkin susah ya kita belajar online via Zoom ini. Tapi kita harus terima karena ya keadaan sekarang kan, masa pandemi. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Jadi tugasnya nanti dikumpul di grup WA ya. Dan nanti kemungkinan kalau ada waktu minggu depan bisa kalian jelaskan atau presentasi singkat. Nah, begitu saja anak-anak. Bapak tutup pelajaran pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Untuk kita.